Ada apa, Janvi? Kenapa berhenti di situ? Ayo masuk. Inilah tempatnya. Tempatnya bagus sekali. Bahkan suara angin juga terdengar seperti musik di sini. Janvi, kita akan sama-sama memperbarui Nufur Ritra Kendra ini dengan hidup yang baru. Akan ada langkah kaki diiringi musik. Dan itu akan membuatku senang. Restui aku ya Tuhan. Aku harus bantu penuhi impian Burada yang sudah dia usahakan sekuatnya dengan kerja keras bertahun-tahun. Berkatilah aku. Yuvraj, kesedihan tidak hilang hanya dengan bersembunyi. Tidak, aku hanya... Yuvraj, aku sudah lihat semuanya. Jadi mereka tidak membolehkanmu menggendong anak Laksmi, kan? Tidak, Kajri, bukan begitu. Itu benar, Yuvraj. Percaya atau tidak, tapi kalau ada orang yang paling dekat denganmu di rumah ini, itu aku dan anakmu Naman. Lihat saja nanti. Aku yakin anakmu akan mengalami hal yang sama denganmu sekarang. Dan anak kita Naman akan dijauhkan dari anak-anak yang lainnya. Kajri, Naman masih kecil sekarang. Dan ini... Tapi dia akan besar suatu saat nanti, kan? Lalu? Yuvraj, kenyataan ini sangat pahit. Setiap hubungan didasari dengan untung dan rugi. Semua orang pasti berharap sesuatu dari orang yang lainnya. Dan saat Naman besar, dia tidak punya sesuatu untuk diberikan. Apa yang akan terjadi, Yuvraj? Apa kau sudah pikirkan hal itu? Belum, kan? Tapi aku sudah memikirkannya. Karena seorang ibu, dan setiap ibu ingin masa depan anaknya terjamin. Itu sudah sewajarnya. Dengan uang ini, dia tidak akan merasa sedih. Tapi Kajri, semua ini memang milik Naman. Dan ini... Tapi ini belum ditulis atas namanya, Yuvraj. Besok saat saudari-saudarimu mulai sedikit dekat denganmu, kau akan tulis semua atas nama mereka. Lalu, semua ini akan menjadi milik anak-anak mereka. Suatu saat perasaan sedih itu akan terlihat pada wajah anakmu. Seperti hari ini yang kau alami. Dengan perasaan seperti orang asing dan dijauhi oleh keluarganya. Bagaimana anakku bisa bertahan? Aku mau kau menulis semuanya atas nama Naman. Burada, sebaiknya kita mulai kelasnya besok. Kita perlu anak-anak untuk mulai pelajaran. Tapi aku tidak yakin anak-anak yang belajar menari di sini sebelum kompetisi,
apakah akan kembali? Kenapa kau bilang begitu, Bu Rada? Mereka pasti akan kembali. Sudah aku bilang tentang cara berpikir orang-orang desa ini, nak. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan kesenian tari ini. Karena mereka berpikir tari tidak bisa menghasilkan apa-apa. Anak-anak gadis mereka langsung mereka nikahkan. Dan mereka membangun keluarga baru. Lalu apa gunanya mengajari mereka? Aku tidak tahu kenapa cara berpikir mereka kecil sekali. Kenapa mereka tidak mengerti wanita memiliki hidup sendiri selain keluarganya. Kau sudah sangat membantu kami dengan memenangkan kompetisi tari itu. Tapi Janvi, di depan kita banyak halangan yang lebih besar. Lalu kenapa, Bu Rada? Berpikirlah positif. Kita akan hadapi bersama. Bu Rada, kita akan jelaskan pada mereka dan merubah pandangan mereka. Kita akan berusaha keras untuk mereka. Menjelaskan bahwa seni ini melebihi untung atau rugi. Menari bukan hanya hobi, tapi karunia dari Dewi Saraswati. Bagaimana menjelaskan pada mereka, nak? Kita bisa. Zaman sekarang semuanya harus dipromosikan. Kita juga akan begitu. Dan kalau perlu, kita akan ke rumah mereka dan menjelaskannya. Kita akan ubah cara pandang mereka terhadap seni ini. Semoga Dewi Saraswati memenuhi keinginanmu. Pasti, Bu Rada. Ayo, kita mulai bekerja.